Ya langsung pincang. Kita ngelihat mereka pun komposisinya jadi agak amburadul juga ya untuk Aurora di game yang kedua. Tapi semuanya pasti udah gak sabar. Indonesia yang lagi nonton, yang lagi nyemangatin RRQ juga pastinya. Jangan kalian sampai lengah karena ini adalah momen kan RRQ bisa melangkah ke knockout stage dengan game ketiga ini. Mari kita bersama-sama kawal. Dan game ketiga Aurora menjadi first pick. Masih Ben Selena ya? Ya, Masih Ben Selena. switch lagi ya tapi ya. Switch lagi. Ini kayak game Switch pertama nih Oke. side-nya. Dan kecenderungan juga untuk RRQ aku belum melihat mereka memainkan assassin loh sebenarnya. Belum ya? Belum. Masih dengan tank-tank jungler juga Akai, Fredrin. Baxia. Tadi Baxia, Uranus. Nah, Belum ya? belum, assassin belum kelihatan. Katanya lebih safe sekarang. Assassin kan memang high risk high reward. Ya. Betul. Jadi untuk fase ini banyak tim yang memilih untuk bermain aman. Ya tapi kalau Dengan- misalkan memang dari RRQ yang Ada gameplaynya team fight oriented banget ya, Ya. bagus gitu tank jungler. Oke, tapi sekarang ada Lancelot nih kalau mau diambil misal, mau diadukah dengan Fredrin? Lancelot TNC? Aku sih pick enggak Oh, ya. kali ya, oke. Kayaknya Aurora sadar, kayaknya mungkin Lancelot bukan Bukan, ya. menjadi radar prioritas buat Sutsujin saat ini sih. Ya, berarti mereka sangat-sangat mendata nih ya kalau Aurora juga. Karena kita belum melihat, memang sama sekali permainan Lancelot dari Sutsujin di MSC. Belum ya sejauh ini. Itu dia. Makanya nggak diambil. Sekarang bisa diambil sama TNC Lancelot ya. Ya, ada Chusin dan juga Moskov dan wah ini dua hero yang sebenarnya bisa jadi makanan buat Lancelot sih. Atau ya Parsa dulu bersama dengan Kalea. Satu hero ya. 3 hero-nya Wow, 3 hero yang dapat dari Aurora. bisa didapatkan dengan Aurora. Ini bagus banget untuk siapapun yang ditangkap dengan Kalea. Biasanya kita fokusnya ke gold lane ya. Tapi sekarang mereka punya Parsa juga untuk melakukan follow up. Ya, tapi untungnya ada Akai. Jawabannya langsung Iya. Akai. Ya. Ini buat kalau main objektif di kontes netral nantinya Turtle ataupun Lord, seenggaknya ada power lah. Dan karena Yap. midnya juga udah kebuka nih Varsha, jadi gak bakal ada adu gangsing ya dengan Betul. Valentina. Jadi ya aman lah. Yap. Harusnya Akai. Tapi kalau ngebahas tentang berarti ini Kalea sudah akan di tangan Apex. Apex kita tahu dia punya inisiator, apalagi dengan Kalea berarti cocok banget nih dengan gameplay yang Apex banget ditambah dengan Parsianya Rosa. Ada di tangan Rosa nih Parsia. Ya, Parsa yang bisa meng-outrange Moskov jelasnya ya. Moskov bisa nanti dengan Feather Edge Strike, bahkan juga dengan Chusin nanti yang bisa ditangkap. Jadi positioning ini harus benar-benar wajib diperhatikan dengan RRQ. Kayaknya nih RRQ punya pocket di EXP-nya sih. Nanti ya. Nanti ya kayaknya buat jam ke backline-nya. Biasanya kan bisa tabrak pakai Pakito, Ya, Benedetta. Oke, tapi Franco dulu nih di ban ya. Salah satu signature hero juga untuk Idok dan bisa menggang Lancelot pastinya. Jadi ditutup juga sekarang. Ya mereka fokus untuk nyenakin line up dari Lancelotnya juga. TNZ Lancelot nggak boleh dilupakan. Tadi berapa? 13 ya? 13. Yes. Pakai lance kan? Ya. Masih menjadi top kill di satu game. Selama 4 MSC. hari kita MSC group stage ini Yes. ya. Ya. Sampai di wildcard juga berarti ya? Nggak ada tuh yang Iya, nyentuh situ. Tapi ya ini melihat RRQ nge-ban Ixia pasti sudah melihat sampel dari hari yang kemarin. Sigibum. Sigibum dengan Ixianya dia yang memang dipaketkan dengan Lancelot juga waktu itu. Mania kan kemarin Maniac, soalnya iya. Oh kemarin tuh mau Savage kan sih. Tapi keambil. Keambil Popheus. Iya, keambil. Terus di in the single game juga Sigibumnya maniak ya. Oke. Tanpa ada Ixia kali ini 3 hero ini. Dan kalau ngelihat dari RRQ mereka kurang apa sih? Dengan 3 udah ada Akai, Chusin dan juga Moskov. Menurutku mereka butuh hero yang konsisten untuk bisa menerima damage ya. Karena mereka harus membiarkan Moskovnya ini buat bisa ngedeliver damage-nya dengan tenang gitu loh. Pakitonya di ban. Pak itu di ban. Iya tadi. Udah sempat kesebut ya Iya. pengen ini jauh pakai Pakito enak. Iya tapi Pakitonya ditutup ya. Dan dipaksa mungkin main EXP damage yang lain. Lapu. Lapu. Ya masih ada Lapu sebenarnya. Yang dari tadi game pertama game kedua jadi rebutan. Dan Lapu juga bisa nutup kan. Nutup Feather Airstrike. Ngusir lah istilahnya, ngusir Parsianya. Atau sebenarnya nih Akainya juga masih fleksibel. Tapi enggak ya karena semenjak udah ada Chow. Atau cowoknya juga bisa EXP. Bisa. Terlalu plot twist ya, bisa, plot lumayan twist. plot twist. Iya. Tapi ngelihat oke nggak ada Franco di sini, Chow pun bisa menjadi hero kunci Yes. untuk ngelock Lancelotnya, Parsianya bisa ditangkap. Ya. Ya. Butuh damage banget sih ini RRQ. Ya kurang 1 ya, kita harus lihat nanti Damage buat last awal. picknya. Iya, EXP ya mungkin. Atau Masha gitu.
late game lagi tapi. Late game ya. Soalnya Moskov juga Udah late game. late game. Ya, karena ini Lapo bisa diambil loh dengan Aurora. Iya. Tapi ternyata lebih secured karena Cici dulu ya. Oke, Cici. Dan Bruno. Bruno. Hero tempel-tempel menangis. Dan juga Bruno ya butuh stack juga ya. Jadi late game insurance-nya sudah ada sekarang nih buat Aurora. Oke, ngeliat 5 hero dari Aurora gimana? Dan RRQ juga winning condition dari kedua tim nih. Menurutku dari Aurora mereka bakal main burst banget dengan Cici dan juga Bruno Parsha. RRQ? RRQ, yaudah mereka harus mainin sisi mereka. Pick off Sisi aja. mereka. Mencari pick off, mencari kesempatan untuk bisa mengunci Aurora. Namun kita harus bersatu kembali game ketiga. Mari kita beri semangat dan langsung saja lempar kepada Perkaser, Ranger Mas dan juga Lim. Kocul. Ya hop, kita tangkap dulu setelah dilempar sama Bude Clara Mongstar. So ini dia game ketiga, penentuan menuju ke arah babak knockout. So seluruh sobat Mobile Legends Indonesia, mari ramaikan kolom komentar support tim kesayangan kalian atau support tim Indonesia. Tapi tentunya kembali lagi menunjukkan kita region Indonesia dengan viewers paling family friendly, Paling ramah pastinya paling ya. ramah dan family friendly. Oke. Ini antara reverse sweep atau turun ke lower bracket. Buat yang belum tahu ya, kita kasih tahu sekali lagi, RRQ kalah tidak gugur. RRQ kalah itu turun ke lower bracket dan sudah ada tim Flash yang menunggu. Berarti akan main di esok hari juga ya. Untuk draft, gua ngelihat satu hal yang sama aja. Ada initiator, tapi follow up-nya itu agak sedikit minim. Oke, tapi mungkin akan ada Wombo combo combro, kita nggak tahu. Dan sedangkan Rosa masuk lebih dalam lagi. Mungkin sepertinya tadi dia nggak lihat ada Susuji di depan sana. Tapi Apex 47 masih mau lebih coba untuk mendapatkan Idol dengan lifesteal yang cukup tinggi. Mendapatkan Apex 47 sebagai first blood ini menjadi hal yang sangat baik. Oh, sedikit. One last hit apakah coba dipaksa dan first blood kembali di tangan oleh para pasukan dari tim RRQ. Sedangkan Rosa kali ini mau tidak mau harus flicker, karena kalau flickernya tidak terpop up ini akan sangat merugikan dia. Dan jangan lupa ya, Akai ini di awal punya damage yang sakit sekali loh. Dari headbutt-nya, dari pasif juga yang membantu basic attack-nya jadi lebih kuat. Sementara di arah gold lane, Toy versus Sigibum, Bruno versus Moskov. Oke, dengan emblem yang sama ya, basic common emblem. Perbedaannya ada di talent aja, karena pakai crit pasti pakai fatal ya untuk Bruno. Dan TNZ ini yang gua khawatirkan nih, Lancelot yang dari kemarin ya. Dari kemarin tuh gua Licin. ngerasa Lancelot, kenapa tim-tim yang kayak RRQ Onyx jarang pakai? Ya ini tim dari Aurora Gaming yang sering banget dengan Lancelot-nya. Dan ini Lancelot yang cukup licin dari kemarin. Kita melihat permainannya cukup sulit untuk bisa dipegang. Apakah Warpos dari tim RRQ cukup dengan crowd control yang mereka miliki? Dan Toy masih coba untuk bertahan di arah top lane seorang diri, mencoba untuk bermain dengan tidak mau terlalu terburu-buru. Iya. Tapi karena dua-duanya basic common, kayaknya ya lama-lama Bruno yang unggul gak sih? So, Turtle kali ini level 4 Susuji. Oh, first creek, dan first break langsung menutup jalan dengan Rolls yang tidak memiliki flicker kembali. Para pasukan dari tim RRQ dengan initiate power mereka berhasil mendapatkan turtle pertamanya. Oke, turtle pertama ditamatkan Susujin, tapi ternyata Susujin masih mau lebih dengan retribution yang masih available. Itu dia. Meanwhile dari bottom lane, Dairon mencoba untuk terkena tsunami slam, tapi following up damage dari Rich yang menargetkan serangan mudah. Dan Dairon masih bisa diselamatkan, dan Susujin is coming menuju ke arah Heaven Spin, menutup ke arah Apex 47, dan point kill tambah untuk tim RRQ di secure oleh Susujin. Itu dia buying time dari Dairon tadi dibantu dengan Rins. Ini yang kita butuhkan. Way of Dragon tanpa volume damage tapi tercancel. Tapi poin yang sangat mahal di arah mid berhasil didapatkan. Aurora kali ini kehilangan mid laner mereka, Rosa. Iya, mereka kehilangan temponya juga ternyata. Dan ya, RRQ mereka harus tetap di tempo seperti ini. Agresivitas yang karena memang di awal Idok punya damage-nya sendiri. Maka dari itu harus dimaksimalkan. Masuk di mid game, ketika level udah tinggi, ketika item udah pada jadi, RRQ akan sedikit susah nih untuk nge-follow initiate dari Idok ataupun bahkan dari Susuji atau Tsunami Slam. Tsunami Slam dikeluarkan tapi nampaknya Idok udah gak ada jalan lagi untuk pulang. Pertukarannya sebenarnya masih worth it dengan seluruh keunggulan yang dimiliki para pasukan dari tim RRQ. Tapi kali ini Toy, jangan lupakan dia respect dengan Purify yang dia miliki. Jadi Apex 47 kayaknya agak sedikit mikir untuk dua kali bisa makan Toy. Iya, nggak ada Tsunami Slam ya. Harus lebih berani nih di bagian top lane. Seenggaknya bait Purify-nya Sigibum dulu deh. Biar nanti dia gampang. Oh sakit banget, very sakit, tapi Riz nggak mau terlalu terburu-buru membuka Crimson Baconnya. Dia tahu damage-nya masih cukup untuk ditahan. Dia tahu tidak harus buru-buru untuk ngebuka Crimson Bacon. Iya, ada Elegant Gem juga tadi, makanya ada darah yang nembak kan.
Tapi berani banget ya, dia kena Fitter Extract dia malah maju loh, bukan kabur dari lingkaran ya kan. Karena mau di cancel. Iya ya, Karena dia akan taruhan dengan dia maju banyak orang di sana bisa jadi gitu kan. Bisa jadi parsialnya ada yang nge-cover. Cuma ya inilah agresivitas dari sang raja yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Balik lagi untuk turtle yang kedua. Sekarang kondisi terbilang sama dari keduanya. Gold under 1000 aja. RRQ mereka nggak unggul jauh. Tapi untuk setup, RRQ harus setup. Oke, setup yang dilakukan apakah bakal coba dimakan Apex 47 Tsunami Slam yang sangat baik. Indok gak punya kesempatan untuk bisa bertahan hidup. Dan sangat baik dengan trigger dari Retribution-nya. Mendandakan RRQ bisa team fight. Tapi face cut dan face break dari sosok seorang Tyrant berhasil dihindari dengan sangat baik. Kali ini kalkulasi terhadap Crimson Bacon untuk defensifnya berbeda dengan tadi, Lim. Makanya dia 5 orang juga sih. Karena Toy-nya tadi kan nggak bisa join ya. Belum saatnya lah Toy join. Sosujin mau lebih? Mau coba kah? Dia masih ada. Speed of Distraction yang nyakut. Langsung ada heavy spin di sana for defensive. Tapi nampaknya Dairen gak bakal bisa terlalu lama. Rosa targeting utama dan Turtle berbagi. No perfect Turtle for this time. The Way of Time mencegah Lunar. Masih terlalu keras. Tak pada following of damage. Dan Retribution yang on point. Sosujin setidaknya purple buff di tangan mereka. Iya, tadi kayak agak terlalu greedy sih gua ngelihatnya. Mereka mau paksa di turtle-nya juga. Tapi ya untuk mid lane masih aman, masih bisa di-clear juga. Dan Toy tadi mendapatkan space-nya lumayan ya, walaupun nggak full plating karena udah masuk di menit 5, gold shield-nya hilang sendiri jadinya. Tapi ya fine lah, dia dapetin gold yang lumayan. Cuma Aurora dengan turtle yang di-secure ini, First break-nya tiba-tiba langsung memukul kamera sampai keluar. Membuat para pasukan dari tim Aurora Gaming kali ini masih bisa selamat nampaknya, Lim. Aman. Tadi nggak nge-recall berarti ya. Oh iya. Tadi dia lanjut terus. Dan di bagian top lane nih, si Gibum, gua rasa ini nggak bisa di-commit sama Idok pun ya, dia tetap akan bisa selamat. Tapi seenggaknya ada informasi pasti no purify untuk si Gibum. Bisa jadi Setsujin nanti targetingnya langsung ke arah gold lane. Heavy spin juga bisa langsung mepet satu gitu kan. Kena mepet Bruno sih udah pasti dead end buat Bruno. Alright, kita menyaksikan di mana para pasukan dari tim RRQ kali ini mereka dalam kondisi yang tidak terlalu menguntungkan untuk mereka bermain, dan informasi yang sangat mahal Apex 47 di depan sana. Dairen bakal coba untuk targeting terlebih dahulu, tapi si Gibum udah tahu informasi yang sangat mahal, mereka memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ya Apex tadi ya ada di posisi yang bagus banget, tapi hati-hati Reels, Tonros. Dia respect nih, beda sama tadi. Mereka respect sekali dengan damage kali ini. Dan akhirnya Crimson Bacon yang luar biasa balik dengan kondisi RRQ yang tidak memiliki keunggulan gold. Tapi Dairen masih harus kehilangan satu turretnya. Ya harus tunggu momentum dulu, inget goldnya sama nih. RRQ mereka nggak boleh terlalu galak. Dan ya Aurora Gaming mereka juga top lane. Tsunami Slam di following up dengan Federation dan langsung saja memakan Idok untuk ketiga kalinya. Ya, untungnya memang Idok sih yang dimakan. Tapi kalau terlalu sering kayak gini bahaya juga. Iya, Idoknya jadi gak punya item nanti ujung-ujungnya. Betul, dan gak ada spell gitu loh yang di bait. Kecuali tadi Idok tumbang dengan ngebuang flicker dari Apex mungkin, atau flicker dari siapapun. Tapi Dairen 1 lawan 1. Mencoba untuk menahan, tapi depan sana masih berhasil dihindari. TNC tidak ada jalan untuk pulang. SOD. Almost is never enough. Berhasil ditahan, tapi lihat cover yang sangat cepat. 3 orang pemain langsung menuju ke arah bottom lane, melakukan cover yang sangat sigap. Tapi Lim, dilihat-lihat tadi SOD nggak kena, ada untungnya juga loh. No retreat tapi. Iya. Tapi kalau tadi kena itu berbahaya juga sih. Karena lihat transport yang dilakukan, dan Turtle dari Tianzi berhasil memaksimalkan. Mereka bakal coba untuk invasi kembali, mentarget di mana para pasukan dari tim RRQ berada. Tidak ada heavy spin for cover, dan Reels di depan sana hanya menangkap Apex 47 yang tidak memiliki damage yang cukup untuk bisa mengcommit Apex 47. Iya, lagi-lagi Idok yang harus berkorban ya. Mau nggak mau sih, karena frontlinernya tuh nggak banyak. Dairen butuh momen untuk ngebuka. Dan ya Setsujin juga kalau di depan gampang ke trigger nanti dari heavy spinnya. Maka dari itu ya udah Idok doang satu-satunya akan maju dan akan dimakan. Lihat dari goldnya mulai naik nih, 2000 gold. Aurora mereka menguasai jalannya pertandingan, masuk di mid game setelah 2 turtle yang mereka secure. Ini temponya berbeda loh. Tapi lihat juga dari Moskovnya, baru jadi 2 item nih menuju ke item ketiga, Demon Hunter Sword. Kayaknya butuh waktu yang lumayan lama sih, karena space farmingnya juga nggak banyak dibandingkan Bruno yang dimana goldnya lebih unggul. Apalagi kalau kita bahas soal Bruno, Haskell berseker Fury. Ini udah 2 item core-nya, udah cukup untuk nge-deliver damage yang memang dibutuhkan. Dan lihat Invade Jungle udah gak takut sama sekali. Gila, TNZ masuk ke dalam lebih dalam lagi. Reigns bahkan di depan sana hanya bisa melawan Clear Minion. Kembali lagi, mereka sulit untuk bisa melakukan defensif terhadap purple yang mereka miliki. Sosujin harus mundur ke arah belakang, bakal coba dipasang habis spin, akankah keluar for defensif. Ini yang diinginkan para pasukan dari tim Aurora Gaming. Tidak ada heavy spin, defensif
heavy spin, dan bahkan kalau kita lihat dari Idok di arah bottom lane yang tadi coba untuk melakukan camping, tapi dengan kegagalan RRQ bisa memenangkan sedikit invasi di arah hutan. Akhirnya nggak ada juga yang mau balik, jadi malah invasinya terus bergilir. Iya. Sementara kalau ngomongin asuransi late game ya, ada Bruno sih sebenarnya dari Aurora Gaming, tapi dari RRQ ada Moskov nih. Powernya nanti menang di split push. Tergantung ya strategi 3-2 yang dipakai. Tapi Tsunami Slam dikeluar menuju ke arah Tyrant, mundur ke arah belakang, bukan sebuah jawaban karena damage yang terlalu sakit. Lihat 1000 damage, satu gebokan dari si Gibum menuju ke arah Tyrant. Target utama mereka menuju ke arah range Sakratul Maut. Tidak ada tetesan tambahan, tapi si Gibum dengan Maleficant range terlalu jauh. Gimana cara menangkap si Gibum aja mereka belum bisa temukan. Iya. Burst damage-nya lagi-lagi nggak cukup. Heavy spin menuju ke arah Lunar, damage dari turret tidak kena tanpa pasukan dari tim RRQ. Mereka kali ini langsung mau komit, setidaknya 1 point kill mereka dapatkan. Itu the best thing yang bisa ditukar dari seluruh kerugian. 2 point kill, tapi lihat Rins bakal coba digocek. Venom Esek keluar di depan sana. Satu tetesan terakhir Basridan dan TNC berhenti pergerakannya. Terlalu barbar, finally tershutdown. Gameplay dari TNC dengan control terlalu banyak dari tim RRQ. Akhirnya mereka menghentikan dan mematahkan langkah Lancelot. Itu dia harapan yang mulai terbuka kali ini, cahaya yang mulai terasa. Karena 2 point kill, Lunar dan juga TNC. Goldnya memang masih dipegang Aurora, tapi seenggaknya RRQ mulai mengejar. Sekarang Lord datang ke arah bottom lane. Mungkin untuk setup atau eksekusi Lordnya secara cepat emang agak susah, tapi mereka akan cari poin tambahan di mid lane. Oke, Idok dia Apex. dengan gerakannya Apex 47 Tsunami Slam membuat Tyrant ter-take down. Terlalu offside Tyrant. Kali ini berada di posisi yang tidak cukup baik. Dengan keunggulan yang dimiliki dari tim Aurora Gaming, untuk nge-commit Tyrant itu sangat mudah. Iya, tapi jangan lupa juga Sutsujin, mereka nggak boleh terlalu depan. Terlalu depan, Seki Boom damage-nya memang udah bisa kita bilang besar banget dan lebih sustain ketimbang dari Aurora Gaming lainnya. Menangkap Rosa adalah sebuah jawaban untuk Rins, tapi apakah cukup mananya? Hati-hati nih, Seki Boomnya nggak mau sampai kalah damage loh. Dia akan tetap membayang-bayangi Toy. Dia akan ngasih damage juga ketika Toy-nya ngasih damage. Barter terus. Iya, hati-hati. Karena dia pakai Maleficant, dia cukup untuk tendangannya. Dia nggak butuh banyak banget untuk bisa nendang. Minimal 2 bola masuk, si Gibo masih sustain. Iya. Makanya Toy juga harus hati-hati nih. Item ketiganya udah jadi, Trinity oke, ready dari Toy. Dan lihat next item dari Sigi Boom, dia menuju ke arah Wind of Nature. Ini yang bikin nantinya threat damage itu akan diunggulin oleh Sigi Boom. Hati-hati, pokoknya Tsunami Slam ini sangat-sangat berbahaya karena follow up damage-nya mereka banyak sekali. Bruno, tipikal marksman yang memang DPS tapi burst. Sementara Conceal, Rins, langsung ke depan sana, Dairon! Permainan yang luar biasa, Rosa tertata di depan sana. Toy berhasil menutup Sigi Boom. Finally tim RRQ membalikkan kembali keadaan dengan ada Sky Pacer. Berpasukan dari tim RRQ mencoba menutup ke TNC, tidak bisa menangkap dan Phantom Execution for defensive. Mau nggak mau dikeluarkan duel Striker. Apex 47 finally terperangkap dan hilang, dimakan di telan bumi. TNC mencoba untuk memaksimalkan pergerakannya, tapi nampaknya di depan sana ada Jekudo dan Idok tidak bisa dimaksimalkan karena mereka lebih memilih untuk menuju ke arah turret, masuk ke dalam. TNC membuka dan membongkar kuburannya dia sendiri. Ini dia saatnya sang raja bersinar membalikan keadaan. 2000 gold memang tadi diungguli oleh Aurora Gaming. Seketika ditarik. Langsung saja kita lihat dari replaynya, Rosa yang tertangkap tadi. Satu lagi kredit untuk Dairon. Initiate yang begitu baik tadi. Fist break dan fist crack on point. Follow up damage yang pas. Dan lagi-lagi kita tahu Idok Way of Dragon memang gak ada follow up damage burstnya. Tapi kalau dikeroyok, ya apalagi. Apex pun tetap tumbang. Sekarang temponya naik dan dia tiket live cam. Di arah bottom lane, Fist Crack dan bahkan Spear of Distraction-nya kali ini tidak menyangkut, tapi Lunar mencoba untuk membaik tahun semaksimal mungkin. Para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan Lunar, tandanya tidak ada yang bisa melakukan kontes atau zoning ke arah belakang. Satu hal yang mungkin dimiliki dari tim Aurora Gaming adalah team fight. Tapi satu hal lagi, RRQ bisa nutup dari far lane-nya. Itu dia, Moskovnya unggul di far lane, Wind of Nature selesai. Sama sih, Bruno-nya si Gibum juga udah jadi Wind of Nature. Tapi Maleficent sedikit lagi nih, udah OTW juga kan dari Toy-nya. Sementara ya damage persingnya Toy ini yang nggak bisa dianggap remeh. 4 melawan 5, Lord Dance akan segera dilakukan. RRQ, mampukah mereka tarik lagi? Tarik keluar, Rosa menjadi target utama, tapi targetnya terlalu jauh di mana Rins berada. Informasi yang didapatkan tidak ada Venom Snake, apakah akan ada team fight? Apex 47 menuju ke arah depan, tapi nampaknya Heavy Speed dan Susujin akan menyelamatkan jiwa dan Retribution. Rosa target utama. Team fight yang pecah menandakan RRQ memilih untuk disengage. Okay. Oh,
ego yang berhasil dikendalikan oleh RRQ nampaknya membuat mereka masih bisa selamat. Tapi satu gerakan dengan ada konsol gaming Apex 47 tidak bisa berbuat banyak di depan sana. Mereka bakal mendorong kembali tim RRQ mencoba untuk bounce back. Tapi lihat mata ada di arah itu. Apex 47, The Way of Dragon bakal coba di following up teman-teman hilang. Sky Piercer Reach menutup Aurora Gaming dan mid lane. Oke, perlahan tapi pasti RRQ mereka coba untuk mengawal Lordnya, menabrak dari mid lane dan gak ada pasif blast turret. Ini menit ke-14, PRSN dikeluarkan di distraction. Yang penting tidak maksimal menuju ke Lord. Tapi free hit dari Lord setidaknya mendapatkan 1 damage dari turret. Dan TNC lihat apa yang dilakukan Dairon. Bayangi terus jungle-nya, bayangi terus. Dan bahkan kondisi dari Fist Crack memang gak kena, Fist Break juga gak kena. Tapi TNC udah gak punya lagi skill escape mechanism. Tertangkap dari depan sana, ditutup jalan Sosuchin. Satu macam terakhir. Dewi Fortuna masih berada di tangan dari TNC. Masih aman ya. Ya tadi ketika ada informasi no puncher, langsung ditabrak. Rins pun gak takut untuk nebein dari inner turretnya. So reset kembali sekarang 1400 gold. Dipegang oleh RRQ masuk di menit 14. Ya ini dia makin berdebar lagi pastinya. Penentuan untuk RRQ masuk babak knockout atau turun ke lower bracket. Karena Aurora Gaming masih punya chance yang sama untuk mengendalikan game. Namun tempo memang masih ada di RRQ. Tapi TNC di depan sana bakal coba dikejar Idok. Sekalipun memakan Idok sekali lagi dengan immortality-nya terlalu banyak sound skill. Jangan lupakan, mereka akan coba cari di mana si Gibum berada. Si Gibum dari tadi untungnya nggak ke deliver damage karena Apex 47 ketika Tsunami Slam itu nggak maksimal. Iya ya. Dan ingat ya, keunggulan dari RRQ itu Farlane. Maksimalkanlah Farlane-nya, mungkin 3-2. Ini bisa jadi solusi. Kalau 3-2 kurang, bawa 3-nya di Farlane. Bawa Sutsujin-nya. Cuma memang sih nanti itu resikonya juga akan lumayan tinggi. Tapi yang pasti sekarang temponya setara. Gold mereka setara. Dari segi item udah full item untuk toy-nya. Sama sebenarnya untuk si Gibum, 1 item lagi ya ke arah Windtalker. Tapi bedanya ini Toy enak banget dia dari depan ke belakang mainnya. Sama-sama sebenarnya sama. Bedanya cuma efek sisinya aja. Dimenangin sama RRQ. Dan untuk mid lane ya kita tahu Rins tadi dengan Sky Piercer-nya ada Lightning Truncheon juga. Maka damage dari Rins ini nggak bisa dianggap remeh, bos. Yeah, piercing strike ke arah belakang juga sakit, tapi lihat Conceal menuju ke arah Apex 47. Dan lihat langsung Tsunami Slam menuju ke arah Idok dengan immortality yang dimiliki. Crimson Beacon bakal coba dibuka, tapi nampaknya target utama mereka Sekibom. No revive! Sekibom ter-take down dan hilang. No power Sekibom untuk tim Vandera Lord. Aurora Gaming harus lepaskan mimpi mereka mendapatkan Lord kali ini. Tapi tetap harus hati-hati. Ini Lancelot Hybrid. Mungkin aja dia akan paksa untuk tabrak dengan source skill yang banyak keluar. So, Powerful Buff ini akan jadi target utama mereka dulu. Jangan lupakan RRQ bisa pindah atau shifting terhadap target. Dari Lord bisa target ke arah orang. Tapi kalau Konsil dicoba. bakal coba dicoba. Dan menutup jalan para pasukan dari tim Aurora Gaming. Apakah target menuju ke arah orang? Kenapa para pasukan dari tim RRQ mereka coba fokus dan lepaskan mimpi Aurora untuk mendapatkan Lord adalah sebuah jawaban yang paling baik ketimbang gambling 1-0. Lord untuk RRQ. Hampir terbilang free tadi, sedikit saja gangguan yang dilakukan Aurora Gaming. Namun defensif seperti apa yang akan kita lihat. Si Gibum tanpa adanya Purify mungkin masih 30 detik lagi. Lord Spawn sampai ke arah sana mungkin iya 30 detik bisa. Dan Idok Punya flicker. Itu dia masalah utama. Tapi kayaknya udah nggak usah target Informasi si Gibum mahal. sih. Informasi mahal. Informasi mahal. The Way of Dragon belum keluar karena tidak mau terlalu terburu-buru. Speed of Distraction yang gagal, tapi lihat bayang-bayang yang dilakukan oleh Idol. Rosa, The Way of Dragon dengan poin. Maka coba diangkat begitu saja. No way. No high ground defender untuk Aurora Gaming. No Parsia, no party. Lihat Lordnya menuju ke arah mid lane. Dan ini menjadi Lord yang sangat bahaya. Konsil dari top lane. RRQ mau tutup game ini. Mau tutup game dan Dairon berhasil menutup dengan Fist Break. Idol di depan sana. Immortality-nya pecah. Flint menuju ke arah Toy. Fokus ke arah base. Gak boleh apa-apa terjadi. Dan para pasukan dari tim RRQ fokus ke arah base. Dan RRQ bounce back. Sang Raja take the series. Melaju ke babak knockout. RRQ kali ini menjadi salah satu perwakilan dari Indonesia yang pertama menuju ke babak knockout. Belum boleh puas, belum boleh senang karena babak yang sesungguhnya akan terjadi. Aurora menurunkan Onyx Filipin, tapi RRQ menurunkan Aurora Gaming. So Bude Clara Mongsar, take it away. Dan pada akhirnya kita bisa melihat perwakilan Indonesia, RRQ Housing
Mereka akan melaju ke babak knockout. Mereka sudah membuktikan diri bahwa mereka juga bisa memberikan hasil baik. Wah, dan ini pastinya mengobati luka di MSC tahun lalu ya. Yap. Yang bahkan sulit untuk masuk ke babak knockout. Bukan sulit lagi, tidak. Kita tidak makanya. masuk. Dan sekarang kita memiliki satu tim Indonesia. Yap. Yeay! Yeay! Kata Dairon juga yeay. Yeay! Pas banget. Iya. Semuanya sih. Tapi memang benar-benar kayak kita melihat ya pressure-nya ada banget dari Aurora Gaming di early game. Mereka punya komposisi yang cukup menarik ya. Ya. Bagaimana kalian Partial bisa bekerja sama juga masih ada Lancelot sebagai jungler mereka yang pastinya punya damage besar ini untuk ngeburst siapapun yang ditangkap nanti dengan Apex 47. Yes, dan kayak dari awal juga pick off yang diinginkan oleh Hierarchy juga berjalan dengan sesuai rencana ya. Betul. Walaupun ada momen-momen tadi dari Aurora yang sempat mengembalikan keadaan, tapi in the end, the Dairon moment ini menjadi game changer. Ya, di awal-awal mungkin kita melihat Dairon sering banget terpick off dengan Tsunami Slam. Tapi satu yang pasti ada decision ketika dia masuk dan menabrakkan diri ke Rosa. Dari angle yang lain, dari samping kan? Dari samping, bukan dari depan. bener. Dari angle yang tidak diduga sama sekali dan akhirnya ngebalikin semua dari posisi sana. Dan melihat bagaimana RRQ berarti adaptasi yang begitu cepat Yap, ya. yap. Di game ketiga mereka melakukan permainan yang mungkin di luar ekspektasi dari Aurora Gaming juga. Ya, karena memang Aurora kayaknya mereka ngebawain apa yang sudah menjadi ya, standar mereka sendiri gitu loh. Main tank, Assassin Jungle, mereka Rosa juga dengan Damager mid. Dan ini kayak sudah lumayan agak-agak serem sebenarnya ngelihat ya tadi. Apalagi untuk di mid game-nya di mana hampir saja mungkin RRQ-nya mereka harus kehilangan outer mid turret-nya dulu. Indonesia sudah mulai terancam. Tapi dengan sebuah kondisi di mana Danon tadi berhasil menambahkan face break-nya dia. Yep. That's it. That's it ya. Dapat di sana. Beberapa juga banyak sebenarnya momen dari Idok ya yang dapetin Wave the Dragon dengan tepat juga. Dan masalahnya ini Rins juga kita tahu dengan Chusin-nya sangat-sangat piawai untuk bisa nge-kate momennya. Yap. Dengan tarik ulur. Ya, tapi memang serem ya kalau kita ngelihat mungkin komposisi awal deh. Kita bicara soal draft tadi. Tiga hero awal Aurora Gaming. Yes, strong. Apalagi mereka tahu kalau